Belajar ilmu nahu, insya Allah mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah menyampaikan tentang klasifikasi atau pembagian kalimah kata di dalam bahasa Arab. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab ada tiga. Yang pertama kalimah isim disebut dengan kata benda. Yang kedua adalah kalimah fi'il disebut dengan kata kerja. Yang ketiga adalah kalimah huruf disebut dengan kata bantu. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kalimah isim. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menentukan kalimah isim? Tentu jawabannya adalah kita harus terlebih dahulu mengetahui tanda-tanda kalimah isim itu. Secara umum, tanda-tanda kalimah isim itu dibagi dua. Yang pertama, kita bisa melihat dari sisi maknanya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari sisi lafadznya yang konkret. Kalimah isim dari sisi maknanya bisa kita lihat bahwa kalimah isim itu menunjukkan kata benda atau kata yang diberikan nama. Maka kalau ada sebuah lafaz yang mempunyai pengertian menunjukkan kepada benda atau yang dinamai, maka dikategorikan sebagai kalimah isim atau kata benda. Kemudian yang kedua, kalimah isim bisa ditentukan dengan cara mengetahui ciri-ciri yang konkret dari sebuah lafaznya. Ada 5 tanda-tanda yang konkret untuk mengetahui kalimah isim. Yang pertama adalah apabila diawali dengan alif lam. Misalnya alhamdu, al-kalamu, al-masjidu, al-kalbu, dan lain sebagainya. Pokoknya setiap lafaz yang diawali dengan alif lam atau al, maka dia dikategorikan sebagai kalimah isim. Yang kedua, tanda kalimah isim itu adalah diakhiri dengan tanwin. Tanwin itu adalah harokat yang double, domah 2, fathah 2, kasrah 2. Bila sebuah lafaz diakhiri dengan tanwin, maka dia dikategorikan sebagai kalimah isim. Contohnya, masjidun, masjidan, masjidin, baitun, baitan, baitin, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalimah isim itu tandanya adalah apabila diawali dengan salah satu huruf jar. Para ulama nahwu menyebutkan bahwa huruf jar itu banyak, mencapai 20. Di antaranya min, ila, an, hatta, dan lain sebagainya. Contohnya minal masjidi, al-masjidi disebut dengan kalimah isim karena diawali dengan salah satu huruf jar yaitu min. Kemudian ilal masjidi, al-masjidi disebut kalimah isim karena diawali dengan salah satu huruf jar yaitu ila. Contoh yang lain, bismi, lafaz ismi dikategorikan sebagai kalimah isim karena diawali dengan salah satu huruf jar yaitu bi. Pokoknya setiap lafaz yang diawali dengan salah satu huruf jar maka dia disebut sebagai kalimah isim. Kemudian yang keempat, tanda kalimah isim itu adalah apabila diawali dengan huruf nida. Huruf nida itu huruf yang digunakan untuk memanggil. Misalnya huruf ya, artinya wahai. Ya Zaidu, wahai Zaid. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya Bakru, wahai Bakar. Di dalam Al-Quran misalnya ya ayyuhalladzina amanu, maka itu semuanya dikategorikan sebagai kalimah isim karena diawali dengan salah satu huruf nida. Kemudian yang kelima, tanda kalimah isim itu adalah kalau menerima i'rab jar. Kita mengetahui sebuah lafaz menerima i'rab jar itu kalau ada dua hal. Yang pertama, kalau ada yang menyebabkan isim tersebut dibaca jar. Misalnya karena ada huruf jar, kemudian karena menjadi mudhof ilaih, atau karena mengikuti kalimat sebelumnya yang sama-sama dibaca jar. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui sebuah lafaz itu menerima i'rab jar kalau ada tanda-tanda i'rab jar yang melekat. Di antaranya kasroh, di antaranya fathah, di antaranya adalah iya. Mudah-mudahan dengan tanda yang berkaitan dengan makna atau lafaz ini kita akan semakin mudah menentukan kalimah isim baik di dalam Al-Quran atau tulisan Arab secara umum.